Pak, ini dari Guru Penggerak kita mewawancarai Bapak tentang bagaimana Bapak mengambil keputusan selama ini, gitu Pak. Apakah bertentangan dengan dilema etika, apakah atau ada bujukan moral atau bagaimana? Oke, kita mulai dari mana? Mulai duluan ke Bu Novi, boleh? Pertama, Bapak, pertanyaan Bapak. Bagaimana selama ini Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral selama Bapak memimpin sekolah? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi cara-cara saya mengidentifikasi kasus-kasus itu adalah pertama melihat kenyataan fakta yang terjadi, yang sebenarnya kita sudah tahu apa tugas tanggung jawab program tugas kerja guru terhadap proses pembelajaran. Nah, jadi kita bisa mengidentifikasi dari tugas-tugas yang kita berikan, apakah dia sebagai guru mata pelajaran, sebagai wali kelas, penanggung jawab tugas tambahan, semua itu kan ada supervisinya. Nah, jadi berdasarkan analisis supervisi itu kita mendapat identifikasi dari masalah-masalahnya gitu. Nah, misalnya dalam proses pembelajaran kita melihat kelengkapan administrasinya, apakah sudah memenuhi syarat sesuai ketentuan. Yang kedua, apa fakta yang terjadi dalam proses pembelajaran itu harus disupervisi. Nah, itu ada catatan fakta namanya. Nah, kalau dia bersifat manajerial atau administrasi yang dilakukan oleh guru, kita lihat berapa syarat yang ditentukan untuk menyusun program tahunan guru. Nah, itu semua kita lihat, mulai dari RPP-nya, nanti penilaiannya, KPD-nya. Jadi berdasarkan identifikasi itulah kita tahu bahwa guru ini sudah melengkapi administrasi. Nah, faktanya bagaimana? Kita lihat daftar hadir siswa, nilai siswa berdasarkan laporan yang diberikan. Nah, kita ada bidang kurikulum, juga ada bidang kesiswaan, ada bidang sarana, ada humas. Nah, semua komponen ini tentu ada supervisinya. Jadi berdasarkan supervisi itulah kita dapat mengidentifikasi setiap permasalahan di sekolah. Pernah nggak Pak dalam mengambil keputusan itu ada dilema etika? Ya pasti. Ada dua guru dengan kepentingan berbeda, sama-sama benar, pasti. Tapi harus dipilih salah satu. Pasti. Jadi di dalam menentukan sikap mana keputusan yang terbaik itu pertama yang saya lakukan adalah koordinasi antar berbagai bidang. Karena koordinasi ini penting. Kadang-kadang kita mengambil keputusan tanpa fakta, tanpa bukti yang kuat, itu akan tidak baik bagi iklim kerja di sekolah ini. Jadi saya minta masukan dari wakil, dari guru, dari tiket, dari siswa sebagai umpan baliknya, sehingga semua persoalan yang terjadi itu bisa diambil satu benang merahnya gitu. Apakah masalah guru dengan guru, masalah dengan masyarakat, orang tua, semua itu bisa kita putuskan selama kita mampu itu tadi mengidentifikasi masalah-masalahnya apa. Jadi masalah ini didudukan pada persoalannya dan apa yang bisa kita lakukan, baru kita dari kesimpulan-kesimpulan yang kita dapat dari berbagai pihak tadi kita ambil keputusan bahwa ini menurut saya baik. Dan sebagai pemimpin harus mengeksekusi keputusan itu, walaupun nanti implementasinya di lapangan ada pertentangan. Kita bisa melihat berapa persen kalau ini akan berpengaruh gitu. Nah, itu juga menjadi kata kunci. Jadi sebagai leader itu harus mampu mengelola ini semua masalah itu. Itu yang saya alami. Jadi memang dilema. Kadang-kadang keputusan ini sudah saya ambil, ternyata tidak baik bagi ini gitu. Itu sering terjadi gitu. Nah, tapi tidak apa-apa. Kita sebagai pemimpin harus ada keputusan, eksekusi gitu. Tanpa keputusan pun akan lebih berlalu-lalu persoalannya gitu. Persoalan apa saja yang ada di sekolah. Oke Pak. Jadi Bapak sudah melakukan satu keputusan dari dilema etika yang dialami, karena setiap orang pasti mempunyai masalah seperti itu. Jadi sekarang Bapak itu sebagai pimpinan gitu, langkah-langkah atau prosedural atau aturan-aturan yang sudah Bapak tetapkan di dalam mengambil suatu keputusan dalam setiap masalah atau problem yang sedang terjadi. Jadi langkah-langkah yang kita lakukan pertama identifikasi dulu soalannya apa. Kalau dia menyangkut disiplin guru, kembalikan kepada proses disiplin guru, yaitu tadi Permen 14 tahun 2008 tentang beban kerja guru gitu. Itu dasar hukumnya. Apa yang mereka tugas mereka apa, kan itu semua lengkap. Nah, jadi itu dasar hukumnya kita mengambil keputusan. Kalau dia melanggar disiplin masuk segala macam, berarti kan kita bisa balik ukur ke situ gitu. Kalau siswa yang melanggar disiplin, tetap tertib sekolah ada. Dan itu kita sudah sepakati dan kita atur bersama antara siswa, guru, dan kepala sekolah. Jadi semua keputusan itu harus berdasar dan ada sumber hukumnya. Nah, jadi
Jadi kalau udah ada semua itu dia langkah-langkah pengambilan keputusan berikutnya pasti dia super gitu. Ada yang merasa gini seperti yang sudah aturan gitu. Ada aturannya Pak ya. Tadi udah Bapak sampaikan ada identifikasi, kita koordinasi, apapun nanti risikonya harus kita putuskan ya Pak. Kira-kira selama ini Pak, selama Bapak memimpin yang merupakan tantangan bagi Bapak dalam mengambil keputusan berupa dilema etika itu apa Pak? Yang pertama adalah menyangkut profesionalisme saya sebagai kepala sekolah. Saya sudah memutuskan misalnya kita masuk jam 7.30. Nah ketika saya datang jam 7.35 itu dilema bagi saya yang saya rasakan. Dan juga ini akan membentuk bahwa saya ini orang yang nggak konsisten gitu. Itu yang terjadi. Jadi dilema itu juga akan terbawa kepada saya. Yang kedua, saya sudah menerapkan aturan disiplin kepada guru, pada siswa. Nah, sementara ada nanti celah yang saya berikan kepada orang, misalnya dia sakit, nggak datang gitu kan. Sementara yang sakit ini sakit betul gini, gitu. Atau kalau anaknya yang sakit misalnya, saya berikan waktu. Nah, ketika ini berlalu 4 hari, 5 hari, nanti bagi kawan-kawan yang punya peluang misalnya sakit juga, mereka kok bisa, ini kok bisa gitu. Jadi saya tak bisa mengambil keputusan yang sifatnya rasa iba, rasa apa. Tetap rasa aturan. Nah, kondisionalnya bagaimana? Itulah kebijakan pimpinan menyampaikan, mengkondisikan kepada guru-guru supaya iklim ini kondusif. Yang ibu hadapi dengan yang saya hadapi berbeda. Jadi fakta gitu. Dan mereka mengakui itu. Ya, kan? Jadi kita nggak bisa ini guru sakit hanya berapa hari, ini hanya berapa, sementara ini lebih parah dan kondisi. Saya sering seperti itu menghadapi. Tapi nggak apa-apa. Setelah saya lakukan penilaian, tetap saya memberikan peluang. Dan saya memberi juga keadilan di dalam penilaian tahunannya, SKP-nya. Saya bisa lakukannya nilai kita sesuai dengan tanggung jawab. Nah, saya malah apresiasi kalau dia tidak hadir hari ini, bisa dia melaksanakan tugasnya sebagai guru dengan cara yang metode yang berbeda gitu. Misalnya walaupun nggak hadir di kelas, dia tapi melaksanakan Zoom atau belajar dari online itu kan bisa juga. Jadi banyak cara sebetulnya kita menempatkan posisi. Walaupun dia terbayang sakit, bisa juga dia mengajar kepada siswa. Itu saya lebih hargai itu. Saya lebih mengarahkan kepada itu. Jadi apa keputusan saya ambil itu tidak mengecewakan, karena memang faktanya dia mampu berbuat lebih daripada yang lain. Jadi Pak, dalam pengambilan keputusan tadi itu Pak yang sesuai dilema etika ya, yang berhubungan dengan dilema etika tadi, menurut Bapak hal-hal apa yang Bapak anggap efektif gitu Pak dalam pengambilan keputusan? Dalam mengambil keputusan yang efektif itu, pertama kita harus berkolaborasi atau meminta pendapat dengan rekan kerja dan lingkungan kita. Mulai dari yang tukang sapu, cleaning service sampai kepada wakil. Karena ini kan stakeholder dalam sekolah ini. Pertimbangan-pertimbangan itu kita jadikan suatu rumusan pengambilan masalah. Kalau penyelesaian ini triknya. Jadi kita sudah dapat itu. Meskipun kadang-kadang keputusan itu tidak ideal, tidak elegan gitu. Tapi kita tetap berposisi bahwa leadership itu hidup kalau iklim kerjaan kondusif. Kondusifnya apa? Di situ semua ada kepentingan guru, kepentingan tukang sapu, satpam, siswa, semua punya kepentingan. Nah, bisa kita kolaborasikan kepentingan itu, maka kita akan bisa mengelola semua. Jadi orang-orang hebat sekitar saya itu juga mensupport gitu. Apa yang saya ambil itu saya yang ambil itu. Jadi itu cara-caranya. Jadi kita nggak otoriter gitu, sendiri, gitu. Tetap demokrasi gitu. Bahkan kadang-kadang cenderung saya tidak mengambil keputusan, tapi wakil saya berani mengambil keputusan. Itu tidak apa-apa bagi saya. Karena apa? Kayaknya memberi peran kepada mereka, gitu. Tanggung jawab. Nah, jadi itu leadership tadi. Kita nggak bisa keputusan itu kalau tidak bisa saya ambil dalam posisi saya, wakil saya bisa ngambil. Gitu. Itulah pengapaannya tadi, cara-cara. Kasih ruang gitu ya Pak ya. Jadi kita itulah kepercayaan leadership tadi di situ. Sehingga semua bisa bergerak. Sebenarnya adakah seseorang atau faktor-faktor yang memudahkan Bapak mengambil suatu keputusan dalam permasalahan ketika Bapak menghadapi dilema etika? Kalau cerita tentang faktor kedekatan dengan orang-orang tertentu, ya kita semuanya harus terdekat. Dan kalau orang terdekat kita itu istri kita. Tapi apakah semua pekerjaan kita beri
memberi beban kepada istri saya, tidak mungkin. Jadi kalau saya yang pertama berdoa itu bagian dari Islam. Jadi saya tetap berdoa, berzikir, apa yang menjadi saya pikirkan itu bagaimana menjadi ringan. Karena sebenarnya sesungguhnya seseorang itu dijadikan pemimpin itu memang ada restu dari Yang Maha Kuasa. Maka kita minta kepada Dia. Itulah benteng saya sebenarnya. Kalau orang terdekatnya kita seperti saya, wakil-wakil saya misalnya perempuan, kan nggak mungkin saya curhat total gitu kan. Nah, bahkan saya pernah menyampaikan kepada rekan-rekan bagaimana kalau kita datang ke psikolog untuk saya gitu atau ibu. Nah tapi alhamdulillah selama ini tim kerjanya solid, baik di tingkat lingkaran atasnya, di bawah maupun ke jenjang yang terbawah sekali. Gimana tuh Pak cara bikin solid? Cara solidnya berbagi. Kuncinya itu berbagi tanggung jawab, berbagi kepercayaan, sehingga kita tidak panik sendiri gitu. Nah, dibagi-bagi jobnya, description itu jelas gitu. Nah, bagi kesiswaan urusin masalah kesiswaan apa posnya, BK apa posnya gitu. Jadi semua itu dibagi peran. Jadi berbagi itu dalam hal apa saja. Oh kita Pak ada nih akhir tahun kita mau jalan-jalan Pak, gimana? Ada sumbernya, ada, silahkan berangkat. Begitu. Jadi kita diberikan amanah itu bagaimana semua ini berdaya. Ada seorang yang ideal 100% nggak akan ada. Terus dia berhasil sendiri itu nggak ada. Tapi mau kemampuan mengelola lingkungan, nah itu sangat penting. Yang terakhir masalah dengan hubungan dengan masyarakat, pemerintah daerah, pemerintah setempat. Ini juga menjadi motor komunikasi. Seorang leader itu harus mampu berkomunikasi dengan lingkungan. Sehingga apa yang terjadi di sekolah, lingkungannya bisa membackup gitu. Itu penting. Kemudian Pak, ketika ada Bapak harus mengambil keputusan tentang dilema etika ini, apakah ketika ada permasalahan Bapak langsung memutuskan pada saat itu atau Bapak ada menunggu jadwal tertentu? Kira-kira bagaimana prosedur dan bentuk yang Bapak lakukan? Kalau keputusan diambil itu tengok dulu urgensi masalahnya. Kalau masalah itu harus detik ini dieksekusi, eksekusi hari ini. Tapi mungkin berproses lama. Tetapi kalau masih bisa dipertimbangkan dan ini tidak mendesak, ya kita putuskan dengan pertimbangan-pertimbangan tadi. Minta pendapat yang ini. Kenapa? Kita mengelola manusia, kita mengelola barang dan jasa. Gitu. Jadi manusia ini butuh penghargaan, jadi cara-cara kita mengambil suatu masalah itu, menyelesaikan masalah itu komunikasi yang penting. Dan tidak semua pemimpin mampu berkomunikasi dengan bawahan yang baik. Nah, jadi kuncinya di situ, menghargai, saling memberikan ide, pendapat, meskipun kita leadernya gitu. Nah, di situ tadi demokrasi itu muncul. Jadi saya rasa seperti itu. Jadi tergantung waktu, momennya, apa masalahnya. Kalau dia harus cepat hari ini diputuskan. Kalau dia memang menunda 2 hari, 3 hari, 2 hari kita cari prosesnya dulu. Nah itu jadi tergantung masalahnya. Ada lagi? Ini pertanyaan tambahan. Boleh. Masih penasaran. Ini Pak, kan saat kita mengambil keputusan itu kadang-kadang kan ada pihak-pihak yang nggak nerima gitu Pak. Jadi kadang pihak-pihak yang tidak menerima ini pun kan ada modelnya juga Pak. Ada yang modelnya protes, ada yang modelnya memang dia pasrah gitu kan. Nah itu pernah nggak Bapak ngalamin? Terus gimana ngatasinnya Pak? Itulah keterampilan seorang leadership, kepemimpinan. Pemimpin itu harus tahu, oh si A ini karakternya seperti ini, si B ini orangnya seperti ini. Itulah yang coba kita dalami. Kadang orang itu nggak mau dijudge langsung. Kita tahu dia ini orangnya keras, dia bicara to the point. Cara kita menghadapi dengan trik sendiri. Gak bisa, yang si B ini tadi orangnya manut gitu. Yang manut ini kadang-kadang juga nggak bekerja. Nah, bahkan merusui aja kan gitu kan. Tapi tidak apa-apa, dalam dinamika sebuah organisasi biasa itu. Tapi secara umum tidak ada masalah. Karena memimpin sekian orang, 1 atau 2 orang yang pola pikirnya berbeda dengan kita harus menerima kekurangan dia apa kelebihan. Tapi bagaimana kita menghargai mereka, itu yang penting. Saya pun tidak pernah saya memaki-maki bawahan saya, memaki-maki tukang sapu segala macam. Karena mereka juga walaupun kecil posisinya, mereka ingin dihargai. Itu tadi. Jadi keterampilan itu harus kita punyai menghadapi yang orangnya temperamennya tinggi. Apa? Tapi bagaimana kita masuk melalui kegiatan mereka, kumpulan mereka gitu. Tapi secara umum tugasnya tetap profesionalis. Itu kita pegang. Profesionalisme tetap dijalankan ya. Ada lagi? Agung, kami memang dari pengalaman Bapak mengambil keputusan banyak pelajaran yang akan kami peroleh. Kira-kira
Eka Pak, selama Bapak memimpin, pembelajaran apa yang paling berharga yang Bapak petik dalam mengambil keputusan di lingkungan etika ini Pak? Pengalaman yang paling berharga adalah ketika apa yang saya kerjakan yang saya anggap sudah maksimal, itu orang lain nggak mau ambil tahu. Gitu. Saya sudah berusaha berkarya sebanyak mungkin secara administrasi, tapi karya saya itu orang nggak mau tahu. Apakah mungkin memang saya kurang mengapakan, mempublikasikan atau gimana? Tapi karya nyata saya itu diakui orang gitu. Tapi itulah yang membuat. Tapi tidak apa-apa, ya kan? Kita ini ibaratkan berjalan itu pertama tertarik hati, setelah berpengalaman sekian tahun, orang kan bisa melihat leadershipnya bagus banget. Nah, apapun posisi kita sekarang, kalau kita bekerja maksimal, mampu mengelola ini semua sistem, yang menilai masyarakat umum. Seorang leader itu mampu kok, sehingga tak perlu kita takut mau mutasi mau apa. Nah, kalau kita ini tetap unggul dianggap orang lain, ya kita akan bisa pada posisi itu saja, gitu. Dimana tuh dihargai orang, diterima orang. Yang terjadi selama ini kan itu yang terjadi. Nah, kita tidak bekerja maksimal, kurang diakui masyarakat. Nah, kita ingin mendapatkan posisi itu kan tadi ambisi dengan kenyataannya berbeda. Makanya saya prinsipnya gitu, bekerja saja. Lalu orang tua saya berpesan begitu, bekerjalah sesuai kemampuanmu yang kamu bisa usahakan, kalau yang lain mengikuti. Jadi selama yang saya hadapi berbagai macam pola yang sudah saya jumpai, bahkan karakter orang yang masalah pribadi pun ingin curhat dengan saya batasi gitu. Itu bukan karena saya, ada pun saya bantu selama saya bisa memberikan mereka solusi. Itu yang saya hadapi. Tapi kita sebagai pemimpin jangan kita kaku, jangan kita tertutup terhadap hal-hal yang walaupun bersifat pribadi misalnya. Karena mereka ini mungkin nggak semua tempat mereka bisa cerita. Mungkin dengan iklim selama teman, iklim kerjanya mungkin kepala sekolah yang mungkin mengakomodir apa dia gitu, bisa berikan masukan, bisa dicerita ke kita. Karena mungkin pengalaman yang mereka rasakan ada di kita, itu kita bagikan, bukan kita menggurui dia enggak. Itu yang saya rasakan. Jadi bahagianya pemimpin itu tadi apabila semua lingkungan itu bisa kondusif. Dalam artian kondusif itu semua itu bergerak, bekerja. Kalau timpang di sana sini itulah ketidaksempurnaan kita. Tidak usah takut. Karena ketidaksempurnaan itu selama-lama kan tidak akan perbaikan. Kuncinya jangan kita tertutup terhadap perubahan, tertutup terhadap ide, tertutup terhadap masalah-masalah. Masalah hadapi, ambil keputusan, kolaborasi. Itu cara. Ya walaupun kita ada yang senior dari kita yang lebih apa. Aja yang tadi leadership itu sangat berpengaruh kepada lingkungan kita. Banyak pengalaman dari Bapak. Berarti selama ini Bapak sudah melakukan atau mengambil suatu keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan, ya Pak ya. Dan suatu keputusan itu memang kita ingin suatu keputusan yang kita ambil itu memang menguntungkan dan bermanfaat untuk orang banyak. Jadi kami mendapat masukan atau ilmu dari Bapak sebagai pemimpin di sekolah ini di SMA 1 Pinggir. Semoga kami bisa juga nanti kalau dalam pemimpin dalam pembelajaran di dalam kelas kami bisa terapkan Ilmu yang dari Bapak ini. Juga dengan tim sekerja ya, tim sama-sama kepala sekolah gitu kan. Juga harus saling menjaga komunikasi, menjaga hubungan baik. Kalau bisa hubungan baiknya berjalan dengan baik semuanya, kita nih ibaratkan apa, janganlah kita yang menghakimi kawan begini, tapi kita mampu menjaga komunikasi yang baik walaupun kita tahu dia begitu. Betul tadi. Jadi sehingga orang terhadap kita tuh juga care gitu. Jadi saya rasakan gitu. Walaupun saya junior di PKS itu, walaupun saya muda, tapi yang senior itu menghargai apa yang saya buat. Itulah caranya. Jadi mereka yang menilai buat saya. Iya. Yang kita lakukan orang yang Gitu. Buat yang terbaik aja ya Pak. Bekerjalah sesuai voksi kita. Ini perlu juga sih. Apalagi nanti ibu penggerak banyak nanti akan ditemui. Ke depan itu memang target pemerintah ini guru penggerak. Tapi yang tak ada dalam pembelajaran ibu guru penggerak itu adalah ini tadi, ekosistemnya seperti ini tadi. Konflik masalah yang gimana di masyarakat bagaimana. Karena kita ini utuh lingkungan belajar kita dengan masyarakat satu satuan. Kalau kita nggak mampu memecahkan masalah yang di luar, yang di dalam apa lagi?
langsung gitu kan. Penerapannya langsung seperti apa di lapangan. Kalau kami sebagai guru berarti kami mengambil keputusan itu memang yang mengapakan berpihak kepada murid. Nah, Bapak tadi kepala guru, masyarakat, Jadi semuanya harus kepala sekolah gitu. Iya. Ngambil ini masalah tanya oleh kepala sekolah harus mengumumkannya gitu. Kan, Semuanya nunggu kepala sekolah ya. Rapat tuh gitu, Pak kita butuh rapat nih dari kurikulum, kapan eksekusi gitu. Kan nggak harus nunggu. Iya. Rapat harus perintah saya, kapan saya suka rapat, kalau enggak nggak rapat. Iya, iya. Nggak bisa. Iya. Gitu. Jadi tepat semua itu tetap ada plus minusnya gitu kan. Pemimpin itu pasti nilai baiknya banyak, nilai orang, nilai buruknya berarti nilai orang ya. Gitu. Cuman posisi baik buruk ini mana yang lebih banyak presentasinya. Intinya sekecil apapun jabatan dalam sekolah ini jangan kita berbicara yang seperti seorang terpelajar maki, dihina. Kalau saya cenderung kalau saya marah saya diam, saya cari yang aktivitas yang lain. Nah, kalau itu kadang-kadang ada campur, menahan emosi nggak bisa gitu. Tapi saya coba kelola, apalagi semenjak kita nggak pendidikan lagi, ya mengelola emosi. Pikirnya Itu lagi main Pikir ya, Iya, Pak, pola ya. pikir mulai berubah, Iya. cara mengatur emosi mulai berubah. Nah, semakin dewasa semakin apa harus Nah, iya. Penampilan berkomunikasinya pun Iya, makin berbeda. bagus. Bagus ya. kan mungkin banyak yang baca, banyak Iya. apa, dan pengalaman. Gitu. Iya. Oke. Terima kasih banyak ya Pak dah Mudah-mudahan. ganggu waktu istirahat Bapak untuk kerja Bapak dengan wawancara hari ini. Mudah-mudahan Bapak sehat-sehat terus, semakin berkah kerja Bapak. Allah selalu meridhai dan melindungi Bapak. Amin. Saya pribadi ngucapin terima kasih ya Pak ya. Ya. Banyak. Jadi memang sekarang ini masih meraba-raba nih, Pak. Ya. Arahnya kemana? Jadi memang banyak-banyak nanya, takut. Kadang kan menghadapi manusia ini susah Pak. Ya kan Pak, kepala aja sama Berbeda, yang kan Pak. kepala berbeda, ide berbeda, tipe. Jangan sampai menyakiti lah gitu ya Pak ya. Koichi kan ada posisinya sebagai leader sekarang. Jadi di bawah itu riak-riak itu pasti ada. Tapi bagaimana kita mengkomunikasikannya? Saya tahu tuh dengan senior-senior sedangkan ada beberapa orang. Iya. Ya, kita komunikasi panggil. Mana sih pola yang lama seperti ini? Gimana pelajari dulu. Gitu. Nah, secara pengambil keputusan dalam mengelola kurikulum, bagaimana dengan siswa. Gitu. Itu yang kita pelajari. Jadi kan bisa komunikasi bertanya. Saya mohon maaf saya nggak bukan saya sombong Pak. Selalu kepala sekolah yang mandopin. Jadi kalau apa bertanya dengan saya. Bahkan mengkali itu kalau nelpon ke saya, disuruh lupa apa lagi. Tanya. Gimana nih Pak? Semalam orang lupa. Pak, ini kan ada ke saya dan gajinya kan 1,8. Sementara kemampuan sekolah kita cuma segitu. Nanti dengan tugas tambahan bagaimana Pak? Saya bilang, kalau Bapak mau konsisten menaikkan gajinya, ditambah aja gajinya, tapi dengan Permen 14 tadi, guru itu udah terbeban semua di situ. Ya. Mau wali kelas dia mau apa gitu. Buat MOU baru saya bilang. Oh iya Pak ya. Nah perlu kalau misalnya Bapak pakai cara mungkin di sekolah lain kan, ambil dari sana sikit kasih gitu. Itu pola yang tidak tertulis ya. Dapat juga. Terus tadi berbagi saya bilang kan. Tapi secara aturan itu tidak salah. Pak mampu nggak Bapak mau mengambil keputusan itu? Saya bilang gitu. Iya, iya. Jadi mana yang terbaik Pak? Yang terbaik itu naikkan gajinya tapi tugas pokoknya mencakup itu semua. Kasih langsung Nah, ya. pas. Sekarang. Kan 2,5 standarnya kan gajinya. Iya. Nah, dia 1,8 naikkannya 2.300 atau 2,5-nya, tapi semua include di situ. Wali kelas, ini. Karena sekolahnya kan kecil, siswa 400-nya. Nah, sama 44 itu 400 ya. Kami 76 Pak. Gaji gurunya 2,2. Ada yang Karena sudah terlanjur salah dari Iya. Pak Impun sudah bermasalah kemarin. jadi walaupun kita kadang ada bertengkar dengan guru gitu, perbaiki balik hubungan. Perbaiki balik. Jadi biar aja dulu sebulan 2 bulan perbaiki balik. Itu komunikasi dan kita berdoa ikut dia apa gitu cerita itu. Sehingga marah kita sudah permanen. Apa itu nanti marah permanen? Saya sering ini menghadapi itu kan. Guru ini begini saya panggil saya pelajari. Betul nggak? Tengok faktanya gimana. Cara kita komunikasi dengan dia itu tadi bilang bahasa tubuh kita yang berubah. Kita kan orangnya ini itu kan. Kau itu tidak boleh. Itu tadi psikologi dan pendidikan. Iya. Nah, Jangan lakukan apa Nah, yang orang gitu. lain nggak pengen lakukan Iya. ke kita ya Pak. jadi 10 kesalahan guru saya itu 20 untuk saya sebenarnya. Makanya kita harus apa? Iya.
Kita ingin mendisiplinkan guru, kita ada celah, kita tidak bisa disiplin. Kita nggak bisa tekan di situ. Itulah. Kan saya bilang tadi Bu, kalau sekolah-sekolah besar itu memang pertama orang teruji komunikasi segala macam. Itu tadi pengakuan masyarakat. Jadi kalau kita mengisi mau ke sekolah besar itu, kalau Terus orang itu ditanya kapabilitasnya, gimana track recordnya. selama ini di Sualama dia seperti apa? Bukan itu. Apalagi guru kita terzalimi di dalam. Iya. Apa yang gue kira? Kan dia berbicara guru. Iya. Saya pun ada juga yang negatifnya. Kalau selalu berbagi sama guru, bagaimana gitu. Saya nggak dapat jawab mereka. Ada guru juga. Jangan seperti itu. Selagi kita kalau sekolah bisa mencarikan, Iya. Carikannya Pak. carikan gitu. Kita jangan malas sendiri juga. Kalau kita mampu, sekolah kita kenapa tidak? Karena itu untuk anak kebaikan. Katanya nanti prestasinya ada dapat. Kenapa kita tidak? Iya. Mana itu kan dia akan tidak ada misalnya. Tapi anak itu membawa prestasi sekolah kita. Sebagai leader itu kan. Kalau tantangan dari luar itu udah pasti ada. Orang tua yang begini. Tapi yang paling penting itu integritas. Paling keren jelas solid semua. Ini mah ada juga pertengkaran terburuk. Jangan kita masuk ke situ. Iya. Ya kan mereka dulu berapa? Baru kita. Saya juga banyak belajar Bu dari senior. Jadi mereka gimana. Itu bicara. Iya Pak. Awal saya belum menangis sampai semalam itu itu saya belum. Nanti setelah berproses gini. Terus kan ada rasa kalau misalnya di bawah di atas kita umurnya gitu kan Pak, Iya. ada rasa nggak enak. Enggan. Oh iya. Segan Mau sebenarnya. ditegur ada rasa nggak enak. Komunikasi itu yang penting. Caranya cara yang elegan. Nah, ada yang tua itu juga. Mereka kan makan minum kali kita. Wah, baru. Iya. Kemudian aja orang mereka itu bahasanya. Betul. Tidak apa secara profesional kita tanya. Kan beberapa jam dulu kan tahu. Ya. Peraturan undang-undangnya. Kalau kita mau putus mentok ini bu dasar hukumnya. Itu selesai. Ada lagi membantah. Tapi efeknya kalau kita terlalu melonggarkan juga keputusan kita banyak dari efeknya yang nggak baik. Mengimbang juga. Hanya perlu sama kawan, sama wakil-wakil tanya main di mana. Saya juga musisi dan wakil itu jangan mudah percaya dengan keputusan itu. Sedikit betul-betul soalnya apa baru dieksekusi. Oke Pak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Jadi pagi ini kami minta waktu Bapak untuk diwawancarai tentang bagaimana praktek pengambilan keputusan Bapak selama Bapak di kepala sekolah gitu Pak. Mengambil keputusan saya sebagai kepala sekolah bidang apa ini? Pegawai, sarana prasarana, Tentang pegawai, aturan, oh gitu ya. tentang aturan, tentang siswa. Jadi pengambilan keputusan dalam menyelesaikan masalah di sekolah ini yang saya pimpin terkait masalah guru misalnya ya. Guru kan alhamdulillah banyak yang disiplin ya, yang taat terhadap aturan dan mau kinerjanya. Kan ada beberapa guru juga yang harus selalu dibina karena selalu melalaikan kewajiban. Guru tersebut biasanya kita bina lah, kita panggil. Ada buku kasus guru panggilan pertama. Kalau misalnya dia nggak hadir melalaikan kewajiban mengajar, kita panggil guru tersebut. Kemudian kalau sudah ada perubahan ya no problem. Tetapi kalau ada masalah biasanya saya panggil lagi. Saya panggil lagi dan diberi SP pertama. Ya SP dan tercatat biasanya. Di panggilan kedua biasanya tidak berubah, kita buat panggilan ketiga ya. Ketiga itu udah masuk ke SP kedua. Kalau PNS saya beri surat
rekomendasi bisa mencari tempat lain pindah mengajar sesuai keinginan dia. Kalau honor biasanya ya kalau sekarang kan udah sangat susah ya. Kalau dulu kan bisa kita potong gajinya ya. Sekarang kan gaji semuanya masuk rekening. Jadi kita pun susah untuk memotong gaji mereka. Nah, itu kendalanya. Sampai sekarang memang ada beberapa guru yang sampai panggilan kelima ya, bahkan sudah panggilan keempat kita serahkan ke dinas, kita surati dinas membuat surat laporan ke bagian kepegawaian dan sudah ditindaklanjuti oleh pengawas ya, 2 pengawas langsung untuk membina guru tersebut. Dan beberapa bulan kemudian ya biasanya berubah, tapi sekarang sudah mulai lagi. Makanya tetap akan kita persulit masalah pembuatan SKP, kenaikan pangkat. Itu kalau yang PNS. Honor biasanya kita tawarkan berhenti ya, berhenti cari tempat lain, mungkin bapak nggak cocok di sini. Honor daerah semalam sebagai efek jerah karena 1 bulan tak masuk ya, di bulan ini ya, bulan Januari tidak masuk yang honor daerah, itu langsung kita laporkan ke kepegawaian untuk tidak digaji bulan ini. Nah, dan ternyata semalam juga bertanya apakah di bulan Februari datang, belum datang juga, mungkin belum Februarinya akan tidak dibayarkan. Kalau sampai 3 bulan itu dicoret jadi guru daerah. Nah, itu masalah kepegawaian. Terkait masalah keputusan penegakan disiplin, ya biasanya kalau guru yang sering terlambat itu masing-masing sudah ditegur lah sama kawan masing-masing rekannya untuk tetap hadir tepat waktu, saling mengingatkan. Kalau tidak berubah biasanya saya sendiri yang negur. Nah, saya negur. Ya itu. Terus terkait masalah apa lagi, Cing? Masalah siswa ya? Gini Pak, kan ada kasus-kasus yang itu kan ada dilema etika Pak, ada kunjungan moral. Kalau dilema etika ini kan misalnya sama-sama benar gitu Pak. Iya. Jadi di satu sisi yang membuat kesalahan juga dia untuk alasan yang benar, Bapak juga menegakkan disiplin untuk alasan yang benar. Terus ada lagi bujukan moral. Kalau bujukan moral ini Bapak tahu ini salah, Iya. tapi karena terbawa oleh rasa belas kasih atau rasa dibenarkan begitu Pak. ya. Nah itu gimana Bapak mengidentifikasinya Pak? Contohnya saja lah masalah tempat parkir guru ya. Ya. Ada beberapa guru kita yang parkirnya di bengkel, di workshop, tempat anak praktek. Nggak boleh Pak ya? Padahal tidak boleh. Ya. Nah, bahkan sudah kita sering ingatkan tidak boleh, tetapi guru tersebut tetap melakukan. Itu semalam ya, selama ini kita biarkan ya, dan kita ambil keputusan tegas kalau tidak masih di situ, tidak ditempatkan parkir pada tempatnya, saya sendiri yang gembosi ban. Nah, guru tersebut, dan alhamdulillah sudah nampaknya harus keras sedikit. Dilema satu sisi ya kita nggak ada tempat parkir ya, satu sisi ya saya bilang workshop itu aja yang bangun saya, uang itu bukan uang sekolah, uang kita ya, uang dari mana-mana lah ya kan. Kalau saya sebut uang saya nanti hebat kali Pak Kepsek ini ya kan. Nah, saya aja nggak berani parkir di situ, kenapa Bapak di situ? Nah, ya komitmen lah, komitmen itu harus ditegakkan, aturan itu harus ditegakkan sebagai seorang guru, merupakan sosok yang guru dan dididik. Itu salah satu dilema. Dilema yang kedua, masalah honor-honor yang tak masuknya. Mau kita tegas Ya. untuk memecat, mengeluarkan, takutnya terkena sanksi ya, karena kita kan harus negor, Ya, ada ada pembinaan dulu, sementara yang bersangkutan nggak masuk. Mana kita mau menegur? Paling nanti kalau sudah masuk kita tegur pertama, kedua, ketiga, langsung ke dinas, langsung nanti mungkin untuk ketegasan kita, dilema untuk ketegasan
menindak guru yang selalu melanggar disiplin, selalu meninggalkan kewajibannya itu memang agak susah sekarang sekolah negeri susah. Sekolah negeri susah terkait masalah birokrasi pemerintah, PASN dan honorer daerah. Yang bisa memecat adalah dinas. Nah, itu. Jadi kira-kira hal apa yang menjadi tantangan bagi Bapak ketika mengambil keputusan itu, Pak? Tantangannya ada yang ASN ya, terkait guru ASN, ada yang merasa dirinya benar. Dia kalau kita rapat tak masuk, upacara tak ikut, kemudian pulangnya cepat. Ngajar juga, sebagian dibina, sebagian berkeliaran. Pernah kita keluarkan SP pertama, emosi, ya, ngajak berkelahi. Baru kali ini saya dapat SP pertama, gitu kan. Akhirnya dia pun kejang-kejang, stroke. Itulah, itu yang pernah kita alami tantangannya, sehingga kita pun takut kalau terjadi stroke atau hal yang tidak diinginkan terhadap ASN tersebut, nanti otomatis saya juga akan Kesalahan dilimpahkan ke Kepsek. Itu terjadi, Bu, itu terjadi di sini. Dan memang kebanyakan itu biasanya ASN pindahan. Yang sering bermasalah itu ASN pindahan di sekolah. Biasanya itu. Karena mungkin di tempatnya dia sudah bermasalah. Mulai pindah ke sini Pindah bermasalah. Lanjut lagi masalah. Itu yang terjadi. Bukan menjadi Ya, kebaikan ya. makanya saya sering sampaikan ke kawan-kawan kepala sekolah itu hati-hati menerima ASN pindahan. Karena masalah. Kan Bapak tadi kan kita ini dalam mengambil sebagai kepala sekolah, bagi pimpinan kita tuh mengambil suatu keputusan itu perlu pertimbangan ya Pak Perlu ya, pertimbangan. karena harus yang tepat, Harus gitu ada kan. aturan. Semuanya perlu diapakan. Misalnya ada suatu kasus atau masalah bagi guru misalnya di sekolah ini, apakah Bapak tuh mengambil suatu keputusan itu perlu jadwal atau ada jadwalnya, atau langsung Bapak mengambil suatu keputusan? Biasanya kita koordinasi dulu dengan para wakil. Kalau ada guru yang bermasalah seperti itu, Bu, koordinasi dengan wakil. Nanti kurikulum pertama kan kurikulum yang membina ya. Kalau kurikulum sudah nyerah, diserahkan ke saya. Kemudian kalau yang bersangkutan kebetulan hadir dan tidak melaksanakan kewajiban mengajar, kita panggil, kita bina. Ada apa masalahnya? Kenapa nggak masuk? Kewajiban kita utamakan. Ketika kita sudah menjadi guru, itu sudah disumpah untuk melaksanakan kewajiban selama 8 jam kita bertugas di sekolah ini. Jadi ya itu, kalau mereka lalai ya kita beri teguran yang lebih yang kedua, dan akhirnya mungkin kita laporkan ke pegawai. Berarti saling Berkoordinasi ya. ya. Karena biasanya saya menegur guru itu laporan dari wakil, dari guru yang lain. Kita dengar saat itu langsung itu keputusannya, tapi Tidak. perlu koordinasi yang seperti itu. Mungkin dalam saat Bapak berkoordinasi dan mengambil keputusan itu, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah atau mendukung Bapak dalam pengambilan keputusan itu, Pak? Ya, faktor-faktor yang mempermudah saya mengambil keputusan itu adalah masukan dari para wakil saya. Ya, Kolaborasi ya Pak ya. kolaborasi antara wakil, biasanya ketua jurusan, bahkan wali kelas ya, wali kelas. Jadi itulah yang mempermudah saya memutuskan, bukan semata-mata keputusan saya. Sendiri ya. Jadi keputusan bersama. Jadi Pak, selama Bapak jadi kepala sekolah Pak, dalam mengambil keputusan itu kan sudah sering pasti Bapak kan mengambil keputusan yang dilema etika, yang Bapak sendiri merasa gimana gitu kan Pak. Nah, apa pembelajaran yang bisa Bapak ambil dari Bapak pengambilan keputusan yang Bapak lakukan itu? Pak, ada misalnya Bapak mengambil suatu keputusan apa, terus Bapak sendiri mengambil pelajaran dari situ atau gimana? Gitu ya.
faktanya Bapak melakukan keadilan. Keadilan. Tapi ada juga rasa kasihan gitu. Ternyata yang Bapak anggap adil, oh ternyata tidak adil. Iya, iya. Karena nggak paham. Apa itu contohnya? Misalnya nih Bapak memperlakukan sebuah aturan gitu kan, sementara kadang misalnya Oh ya, Dari satu sisi harus Ya, ditegakkan, dari satu harus sisi itu. kita kasihan. Tapi di sisi lain ada satu anggota Bapak yang ternyata tidak bisa mengikuti itu karena Iya. kekurangan dia gitu loh Pak. biasanya rutinitas jam masuk Pagi ya Pak ya. pagi. Kita kan di sini 7.30, jadi 7.25 harus hadir. Sementara guru-guru sini kan rumahnya jauh, semuanya di Duri, pakai oplet. Kadang opletnya lambat, kadang mogok. Satu oplet itu kadang sampai berapa orang itu ya, terlambat semua. Sekali Sama terlambat. Itu yang satu sisi kita mau negakkan, satu sisi memang masalahnya memang apa adanya gitu. Kondisinya. Jauh satu, kemudian transportasi, itu yang kemudian macet lagi ya, belum macet. Itu dilema sekarang untuk mengambil keputusan tegas. Pegawai-pegawai yang rumahnya jauh, 25 km lebih ya, 30-an ya. 30-an kilometer dari sini kan rata-rata orang Guri. Itu aja. Kemudian satu lagi pemotongan gaji ya bagi yang tidak yang menjalankan kewajiban. Terlambat gitu. Ya. Tidak masuk. Kadang-kadang kalau kita potong kasihan juga ya. Iya. Kalau tidak dipotong Merajalela. merajalela. Sampai jenak. Iya, pojok-pojok si mati. Nah, itu dilemanya yang sering terjadi. Mungkin sekolah lain seperti itu. Sama. Iya. Kadang yang melanggar tuh yang itu aja ya Iya. Pak. Jadi yang lain yang kasihan. Dan memang satu sisi memang SMK 2 Pinggir ini baru sekali lah memecat orang. Iya. Itu pun karena kita bina melawan. Marite ya, Bu Marite ya, guru ekonomi. Dan alhamdulillah semuanya di sini walaupun kita suruh berhenti tak berhenti ya. Semuanya ya suka ya. Mengabdikan dirinya untuk mentransfer ilmu ke anak didik di sini. Dan nggak ada yang pindah saya kira, betah semua. Nggak ada Pak. Nggak ada. Kecuali Kecuali yang ASN ya, sedekah. yang lulus ya. Kalau lulus, Iya. APSN lah ya. Mungkin ada lagi Ibu. Ada lagi. Nanti sempurnain aja. Ya, cover informasi semua. Iya. Jadi kami apa namanya tuh mendapatkan satu masukan yang baru ya. Pengalaman. Karena pengambilan satu keputusan itu Pak memang tidak semudah yang kita bayangkan. Betul. Apalagi kami guru gitu kan, mengambil satu keputusan itu harus berpihak kepada siswa. Iya. Jangan kita ngambil keputusan itu karena keinginan kita, Keinginan anak kita. terabaikan. Sangat terabaikan betul. Jadi dengan kami mewawancara Bapak sebagai pimpinan di SMK Negeri 2 Pinggir ini, sekolahnya udah besar gitu ya. Jadi berarti Bapak selama ini udah banyak pengalaman yang mengambil satu keputusan, kebijakan-kebijakan yang bermanfaat dan itu semua itu kebaikan. Kebaikan Nah, sekolah. jadi apalagi tadi Bapak udah bilang dilema kita mau bertindak tegas tapi satu sisi kita tahu kondisinya bukan memang orang itu yang tidak mau kondisi seperti itu. Iya. Misalnya guru yang jauh Pak ya di tengah jalan macet ini kan. Iya. Nah itu satu keputusan yang bagus memang diambil kami. Terima kasih Pak. Nah hari ini kami banyak mendapat satu masukan karena pelajar modul 3.1 ini memang modul yang berat bagi kami karena kita satu sisi mulai dari diri kami, Oh gitu. kita introspeksi diri karena saya juga kadang-kadang pernah mengambil satu keputusan yang tidak benar, salah saya nggak tuh benar. Ya sebenarnya mungkin anak merasa itu keputusan ibu ini kok seperti ini gitu. Gitu. Bapak mungkin juga udah banyak ambil keputusan yang perlu pertimbangan ya, perlu pemikiran-pemikiran yang baru itu. Jadi dengan lima tahun sama Bapak. Jadi memutuskan itu tidak dengan emosional, Nah, itu mengayomi ya Pak ya. mengayomi iya, itu paling penting. dan membuat orang betah. Iya. Itu sebagai pemimpin yang Nggak penting. diktator gitu ya Pak ya. Orang dengan keputusan kita ini orang merasa senang ya Pak, yang Senang. bahagia itu. Iya.
Jadi Keputusan itu yang pihak susah, yang ya kan? menentukan. Membuat keputusan itu mungkin mudah, tapi membuat Keputusan istilahnya bisa memuaskan diterima oleh semua semua pihak orang. itu yang susah. Diterima oleh Bisa semua diterima oleh pihak. semua pihak. Dan Iya. ya intinya tidak karena kerjaan kita, kewajiban kita. Kalau mungkin kita sebagai pribadi mungkin nggak akan ikut campur urusan Iya. urusan pribadi guru dan kawan-kawan yang lain ya. Tapi kita kan sebagai top manager harus Iya, tegas iya. menjalankan. semuanya bisa Harus dijalankan. fleksibel sebagai pemimpin. Dampak negatif dalam keputusan itu harus dipikirkan. Iya. Apakah dampak negatifnya lebih sedikit atau daripada yang dampak positif. Baru kalau memang dampak negatifnya lebih besar, nggak usah diputuskan. Nah, itu yang paling Nah, itu yang penting. Kata kuncinya itu. Oke Pak, saya rasa cukup sekian Pak. Kami rasa terima kasih banyak atas pandangan-pandangan dari Bapak yang mungkin bisa jadi pembelajaran untuk kami Pak untuk kedepannya bagaimana cara mengambil keputusan. Oke Pak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.